Menantu Super. Bab 4611-4620. Bab 4611 di balik batu besar. Di balik batu besar itu, Han Sanqian mendongak dengan tatapan kosong, tapi dia semakin bingung. Tidak ada apa-apa. Tapi arah yang ditunjuk pedang itu masih menunjuk ke sana, tidak bergerak sama sekali. Han Sanqian benar-benar tercengang. Tiba-tiba, dia tercengang, dan dia sepertinya memahami sesuatu. Mustahil. Han Sanqian tampak seperti baru saja melihat hantu, kamu tidak mengizinkan aku mencobanya, kan? Pedang giok itu melayang ke atas dan ke bawah sedikit, seperti seseorang yang mengangguk. Bergantung pada. Di balik batu besar itu, ada gunung. Belum lagi pedang patah yang dia buat sendiri, meski dia memegang kapak pangu sekarang, dia tidak memiliki kemampuan untuk membelah gunung. Terlebih lagi, meskipun ia memiliki kemampuan, Pangu Aks dapat melakukannya karena ia adalah raja senjata, tetapi mengapa ia harus melakukannya? Hanya mengandalkan tumpukan besi tua Anda. Bukankah ini contoh serangga kecil yang mengguncang pohon besar? Apakah kamu bercanda? Itu gunung. Han Sanqian menggelengkan kepalanya dengan tegas. Memikirkan hal-hal jelek yang dia tempa sebelumnya, dia bahkan tidak bisa menebang pohon. Sekarang dia menebang gunung. Tidak peduli seberapa tebal kulit Han Sanqian, dia tidak akan setebal ini. Hei, bagaimana kalau kamu minum anggur? Kata Xiao Bai. Han Sanqian tertegun, apa maksudmu? Orang mabuk sangat pengecut. Han Sanqian benar-benar terdiam. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan menjadi pengecut atau tidak, tapi masalah yang sama sekali tidak tahu malu. Nenek, Han Sanqian benar-benar depresi. Namun, setelah memikirkannya, aku tidak perlu mengisi daya sendiri, itu hanya ujian pedang. Memikirkan hal ini, Han Sanqian menjawab langsung, naik saja, seolah-olah tidak ada yang takut. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian langsung berangkat. Aku yakin. Suara Xiao Bai kembali meninggi, kamu akan pergi begitu saja. Sial, kamulah yang memintaku untuk pergi. Sekarang aku pergi. Mengapa tiba-tiba aku mengubah nada bicaraku lagi? Kalau begitu aku harus pergi atau tidak? Han Sanqian bingung. Luas. Saudaraku, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah dewa, atau kamu pikir kamu adalah sesuatu yang lain? Bahkan jika kamu adalah ahli pemurnian senjata, kamu tidak akan membelah gunung dengan pedang kasar, kan? Xiao Bai mengeluh. Itu tidak benar. Tapi kamu memintaku pergi, kata Han Sanqian polos. Xiao Bai terdiam, memang benar aku memintamu untuk pergi, itu benar, tetapi kamu tidak bisa membiarkan aku membiarkanmu mati, jadi kamu pergi saja dan bunuh diri. Kamu ingin membelah gunung, itu sudah pasti. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah kamu menyelesaikan pedangnya terlebih dahulu? Mendengar ini, Han Sanqian mengangguk. Bagaimanapun, ini seharusnya yang dia harapkan. Itu benar-benar yang saya rencanakan. Saya hanya ingin menguji ketangguhannya, kata Han Sanqian. Kamu tidak perlu mencobanya. Hanmu telah mengganti materialnya. Kekerasan keseluruhannya sebenarnya sangat kuat. Apalagi tidak hanya keras, tepatnya, harus keras tetapi lembut. Apakah kamu mengerti? Apa yang harus kamu lakukan sekarang sebenarnya sangat sederhana. Yaitu setelah memasukkanku ke dalamnya, lengkapi seluruh pedangnya. Setelah itu, gunakan gunung itu sebagai ujian. Han Sanqian mengangguk, tetapi bagaimana cara menyuntikkan roh senjata ke dalam itu? Saya tidak tahu, Anda harus mengajari saya. Jangan khawatir, sejak Anda memulai, saya tahu Anda hanyalah seorang pemula, dan saya akan memberitahu Anda cara melakukannya. Namun, Anda harus mendengarkan hati-hati, jika tidak, saya khawatir begitu Anda memasuki momen kritis, dan saya, sebagai roh senjata, mulai bergabung dan menjadi tidak dapat berbicara, Anda harus mengandalkan diri sendiri pada saat itu. Ketika Han Sanqian mendengar ini, dia tidak bisa menahan semangat, jangan khawatir, saya akan menuliskan semua yang Anda ajarkan kepada saya kata demi kata. Oke. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan hal sederhana seperti itu, maka Anda benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengatakannya apapun lagi. Kata Xiao Bai.
Han Sanqian tidak berkata apa-apa dan kembali menuju kabin. Pedang giok juga mengikuti dari dekat, dan tak lama kemudian, satu orang dan satu pedang berdiri di depan kuali lagi. Apakah kamu siap? Han Sanqian bertanya. Xiao Bai tersenyum menghina, aku sudah menyiapkannya, bagaimana denganmu? Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Aku harus membuat pedang yang tiada taranya. Bab 4612 Pedang tak tertandingi. Xiao Bai terdiam, kamu harus memastikan benda itu tidak rusak terlebih dahulu. Selanjutnya, kamu memasukkan darahmu ke dalam pedang untuk mengisi kembali energi spiritualku. Kemudian, bungkus jiwaku dengan energi sejati dan masukkan ke dalam pedang. Ingat, selama proses penyisipan, kamu harus menggunakan kemampuanmu yang sebenarnya untuk mengembangkan pedang sepenuhnya. Dan, gunakan kemampuanmu yang sebenarnya untuk merespons satu sama lain untuk menyelesaikan tatahan jiwa senjata. Singkatnya sederhananya, dalam proses ini, sebenarnya, keseluruhan apakah Anda memahami bahwa Anda konsisten dengan ki dalam pedang, Hunyuan Tiancheng? Han Sanqian mengangguk. Karena kamu mengerti, maka, langkah terpenting juga merupakan langkah terakhir. Setelah memasukkanku ke dalam pedang, kamu harus memurnikannya dengan api murni selama 3 hari 3 malam. Setelah itu, gunakan air ekstrim untuk membuat dewa pedang perlahan-lahan memasuki kondisi pendinginan. Proses ini berlangsung selama 8 jam, tidak kurang dari 1 detik. Ingat, selama 3 hari 3 malam pemurnian api murni, Anda harus menjaganya pada suhu absolut. Selanjutnya, semuanya ukiran halus dewa pedang juga perlu diselesaikan selama proses ini. Ini juga berarti kamu akan sangat kesakitan selama proses ini. Kamu harus berada di bawah suhu tinggi. Bertahanlah membakar tubuhmu dengan suhu tinggi. Sial, itu juga membutuhkan pemurnian senjata dalam api. Hal ini adalah penipuan. Berada di dalam api sudah menjadi hal yang sangat tidak nyaman. Jika Anda masih harus memoles senjata di dalamnya, semua jenis rasa sakit hanya akan berlipat ganda. Namun, Han Sanqian tidak punya pilihan lain, dan dia bahkan tidak mau membuat pilihan lain. Saya mengerti, bisakah kita mulai? Ya, kata Xiao Bai, dan untuk beberapa saat tidak ada suara lagi. Han Sanqian mengikuti langkah Xiao Bai, menyuntikkan darah dan roh, lalu mengaktifkannya dengan energi sejati. Saat kuali naga ganda berputar lagi, pemurnian senjata sebenarnya secara resmi dimulai. Selama 3 hari penuh, Han Sanqian tenggelam dalam lautan api dan mulai memalu bagian yang kosong menggunakan metode yang diajarkan oleh Xiao Bai. Seluruh prosesnya sulit, dan suhu tinggi tidak hanya menimbulkan rasa sakit, tetapi juga kesal. Namun meski begitu, Han Sanqian masih mengertakkan gigi dan memukul dengan keras. Tentu saja, ketidakhadiran Han Sanqian selama 3 hari ini tidak berarti persidangan Scar dan yang lainnya ditangguhkan. Han Sanqian telah membuat pengaturan selama 7 hari pelatihan neraka ketika dia mengatur pelatihan khusus 7 hari. Bahkan jika Han Sanqian tidak pergi, segala macam penyiksaan akan terus berlanjut di sana. Faktanya, pelatihan khusus semacam ini agak membosankan bagi Scar dan lainnya. Pada dasarnya, mereka menghadapi lebih banyak binatang aneh setiap hari, dan saat mereka pergi ke belakang, semakin banyak binatang aneh yang kuat bergegas ke tempat kejadian. Pada hari ke-7, itu juga ketika Han Sanqian baru saja selesai membentuk pedang kasar dan memasuki tahap pendinginan. Han Sanqian masih belum datang hari ini karena butuh 8 jam untuk menenangkan diri. Namun, hari ke-7 pelatihan khusus untuk Scar dan lainnya datang sesuai jadwal. Aneh. Kenapa tidak ada pasukan binatang aneh hari ini? Scar melihat sekeliling, merasa sedikit aneh. Sudah waktunya untuk memulai pelatihan uji coba, tetapi yang membingungkan mereka adalah lingkungan sekitar ternyata sangat sunyi. Apakah ada yang salah? Hai Jin juga tidak mengerti. Ini sungguh aneh dan tidak seharusnya terjadi. Dalam 4 hari terakhir ini, pasukan monster aneh datang untuk bermain dengan mereka dengan berbagai cara, apalagi kemarin hampir mencapai puncaknya. Belum lagi ribuan binatang aneh, beberapa benda antik juga dibunuh secara langsung.
Masing-masing dari mereka sangat kejam sehingga hampir dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan saraf. Dengan kata lain, setelah berlatih selama berhari-hari, keempat orang tersebut tidak terbiasa dengan situasi seperti ini, tetapi langsung mati rasa, dan kemudian mereka hampir tidak dapat bertahan. Jika itu orang lain, jika mereka tiba-tiba dihadapkan pada serangan seperti itu, mereka akan mundur tanpa perlawanan. Ya, sejujurnya, aku sudah terbiasa. Pei Yuan juga sedikit tertekan. Setiap hari saya disiksa oleh binatang aneh dan tubuh saya memar, dan tiba-tiba hilang, yang membuat orang sangat tidak nyaman. Pei Mu berkicau, mungkinkah guru berencana membiarkan kita meninjau kembali apa yang telah kita pelajari sebelumnya dan menjaga diri kita sendiri dalam diam di hari terakhir? Tampaknya apa yang dikatakan Pei Mu masuk akal. Lagi pula, mereka hampir kalah pasukan binatang aneh kemarin. Batasnya telah tercapai. Selanjutnya, pasukan binatang aneh jelas tidak ada gunanya untuk muncul lagi. Namun, kalian berempat melihatku dan aku melihatmu, dan kamu tidak mengira Han San Qian akan begitu baik. Benar saja, pada saat ini, suara aneh terdengar. Bab 4612 Pedang Tak Tertandingi. Xiao Bai terdiam, kamu harus memastikan benda itu tidak rusak terlebih dahulu. Selanjutnya, kamu memasukkan darahmu ke dalam pedang untuk mengisi kembali energi spiritualku. Kemudian, bungkus jiwaku dengan energi sejati dan masukkan ke dalam pedang. Ingat, selama proses penyisipan, kamu harus menggunakan kemampuanmu yang sebenarnya untuk mengembangkan pedang sepenuhnya. Dan, gunakan kemampuanmu yang sebenarnya untuk merespons satu sama lain untuk menyelesaikan tatahan jiwa senjata. Singkatnya sederhananya, dalam proses ini, sebenarnya, keseluruhan apakah Anda memahami bahwa Anda konsisten dengan Qi dalam pedang, Hunyuan Tiancheng? Han San Qian mengangguk. Karena kamu mengerti, maka, langkah terpenting juga merupakan langkah terakhir. Setelah memasukkanku ke dalam pedang, kamu harus memurnikannya dengan api murni selama 3 hari 3 malam. Setelah itu, gunakan air ekstrim untuk membuat Dewa Pedang perlahan-lahan memasuki kondisi pendinginan. Proses ini berlangsung selama 8 jam, tidak kurang dari 1 detik. Ingat, selama 3 hari 3 malam pemurnian api murni, Anda harus menjaganya pada suhu absolut. Selanjutnya, semuanya ukiran halus Dewa Pedang juga perlu diselesaikan selama proses ini. Ini juga berarti kamu akan sangat kesakitan selama proses ini. Kamu harus berada di bawah suhu tinggi, bertahanlah membakar tubuhmu dengan suhu tinggi. Sial, itu juga membutuhkan pemurnian senjata dalam api. Hal ini adalah penipuan. Berada di dalam api sudah menjadi hal yang sangat tidak nyaman. Jika Anda masih harus memoles senjata di dalamnya, semua jenis rasa sakit hanya akan berlipat ganda. Namun, Han San Qian tidak punya pilihan lain, dan dia bahkan tidak mau membuat pilihan lain. Saya mengerti, bisakah kita mulai? Ya, kata Xiao Bai, dan untuk beberapa saat tidak ada suara lagi. Han San Qian mengikuti langkah Xiao Bai, menyuntikkan darah dan roh, lalu mengaktifkannya dengan energi sejati. Saat kuali naga ganda berputar lagi, pemurnian senjata sebenarnya secara resmi dimulai. Selama 3 hari penuh, Han San Qian tenggelam dalam lautan api dan mulai memalu bagian yang kosong menggunakan metode yang diajarkan oleh Xiao Bai. Seluruh prosesnya sulit, dan suhu tinggi tidak hanya menimbulkan rasa sakit, tetapi juga kesal. Namun meski begitu, Han San Qian masih mengertakkan gigi dan memukul dengan keras. Tentu saja, ketidakhadiran Han San Qian selama 3 hari ini tidak berarti persidangan Scar dan yang lainnya ditangguhkan. Han San Qian telah membuat pengaturan selama 7 hari pelatihan neraka ketika dia mengatur pelatihan khusus 7 hari. Bahkan jika Han San Qian tidak pergi, segala macam penyiksaan akan terus berlanjut di sana. Faktanya, pelatihan khusus semacam ini agak membosankan bagi Scar dan lainnya. Pada dasarnya, mereka menghadapi lebih banyak binatang aneh setiap hari, dan saat mereka pergi ke belakang, semakin banyak binatang aneh yang kuat bergegas ke tempat kejadian. Pada hari ke-7, itu juga ketika Han San Qian baru saja selesai membentuk pedang kasar dan memasuki tahap pendinginan.
Han Sanqian masih belum datang hari ini karena butuh 8 jam untuk menenangkan diri. Namun, hari ke-7 pelatihan khusus untuk Scar dan lainnya datang sesuai jadwal. Aneh. Kenapa tidak ada pasukan binatang aneh hari ini? Scar melihat sekeliling, merasa sedikit aneh. Sudah waktunya untuk memulai pelatihan uji coba, tetapi yang membingungkan mereka adalah lingkungan sekitar ternyata sangat sunyi. Apakah ada yang salah? Hai Jin juga tidak mengerti. Ini sungguh aneh dan tidak seharusnya terjadi. Dalam 4 hari terakhir ini, pasukan monster aneh datang untuk bermain dengan mereka dengan berbagai cara, apalagi kemarin hampir mencapai puncaknya. Belum lagi ribuan binatang aneh, beberapa benda antik juga dibunuh secara langsung. Masing-masing dari mereka sangat kejam sehingga hampir dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan saraf. Dengan kata lain, setelah berlatih selama berhari-hari, keempat orang tersebut tidak terbiasa dengan situasi seperti ini, tetapi langsung mati rasa, dan kemudian mereka hampir tidak dapat bertahan. Jika itu orang lain, jika mereka tiba-tiba dihadapkan pada serangan seperti itu, mereka akan mundur tanpa perlawanan. Ya, sejujurnya, aku sudah terbiasa. Pei Yuan juga sedikit tertekan. Setiap hari saya disiksa oleh binatang aneh dan tubuh saya memar, dan tiba-tiba hilang, yang membuat orang sangat tidak nyaman. Pei Mu berkicau, mungkinkah guru berencana membiarkan kita meninjau kembali apa yang telah kita pelajari sebelumnya dan menjaga diri kita sendiri dalam diam di hari terakhir? Tampaknya apa yang dikatakan Pei Mu masuk akal. Lagi pula, mereka hampir kalah pasukan binatang aneh kemarin. Batasnya telah tercapai. Selanjutnya, pasukan binatang aneh jelas tidak ada gunanya untuk muncul lagi. Namun, kalian berempat melihatku dan aku melihatmu, dan kamu tidak mengira Han Sanqian akan begitu baik. Benar saja, pada saat ini, suara aneh terdengar. Bab 4613 Bos Terakhir. Begitu beberapa orang mendengar suara itu, mereka berbalik secara refleks, dan kemudian dengan cepat melihat sekeliling dengan liar. Namun yang sangat disesalkan adalah tidak ada bayangan pasukan binatang aneh di sekitarnya. Apa maksudnya ini? Hai Jin hendak berbicara. Tiba-tiba, nafas aneh tiba-tiba datang dari kejauhan. 4 orang yang waspada dengan cepat berkumpul dan kemudian membentuk formasi persegi yang familiar. Bang-bang. Tapi tidak ada gambaran familiar tentang binatang buas yang berlari kencang seperti yang diharapkan. Ada pula yang hanya suara berat disertai getaran di tanah. Tidak, memang ada sesuatu yang datang, tapi jumlahnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sepertinya hanya ada satu pihak lain. Dilihat dari langkah kakinya, memang ada satu hal yang datang, tapi di sisi lain, apa hal semacam itu bisa menjadi satu saat orang berjalan, mereka mengeluarkan suara yang sangat keras. Keempat orang itu saling menebak dengan terkejut. Pada saat ini, pohon-pohon besar di kejauhan mulai bergetar hebat, seolah-olah benda itu sedang melewati hutan dan langsung menuju ke arah mereka. Semuanya, hati-hati. Jangan banyak bicara. Mari kita hadapi musuh sesuai dengan metode sebelumnya. Iya nih. Setelah beberapa hari pelatihan khusus, mereka berempat telah menguasai metode pertarungan yang sangat terampil. Scar dan Pei Yuan sangat ofensif, jadi sebagai penyerang utama, mereka bertanggung jawab untuk membunuh musuh. Hai Jin dan Pei Mu memiliki kepribadian yang relatif tenang, jadi selain sesekali membantu penyerangan, tugas utama mereka adalah membantu Scar dan keduanya bertahan. Dengan kerjasama seperti ini, setiap orang saling mengambil keuntungan, namun kerjasama tersebut menjadi populer. Ledakan. Tiba-tiba, guncangan dan suara yang sangat besar mendekat, dan detik berikutnya, semua orang merasa mata mereka menjadi sedikit gelap. Sesosok tubuh besar berdiri di depan 4 orang itu. Benda ini tingginya sekitar puluhan meter, seperti bukit, dengan satu mata dan mulut yang besar. Itu adalah pelahap kejahatan. Sejak perang di Kastil Tianmo berakhir, Han Sanqian telah membiarkan Taoti of Evil kembali untuk memulihkan diri. Mengandalkan menyeret sejumlah besar pasukan lawan, Han Sanqian cukup beruntung bisa menyelesaikan rencana memindahkan harimau menjauh dari gunung dan sepenuhnya menghancurkan pedalaman inti musuh. Tapi,
Jelas sekali bahwa dalam adegan seperti itu, bahkan Han San Qian sendiri pun akan kesulitan untuk melawan, apalagi rakus kejahatan. Meskipun ada makanan yang disediakan oleh Han San Qian, satu hal adalah itu hanya pengaturan sementara oleh Han San Qian. Si pelahap jahat itu dicurigai sepenuhnya menamparkan wajahnya pada pria gendut itu. Setelah pertempuran ini, akan sangat sulit bagi Taoti of Evil. Han San Qian pernah memeriksa dan menemukan bahwa hampir tidak ada bagian tubuhnya yang utuh dan penuh dengan luka. Untuk menebusnya, setelah Han San Qian kembali dari rumah, dia membuang hampir semua bahan obat dan barang-barang lain yang dia miliki di rumah kepada pelahap kejahatan. Di saat yang sama, ada juga berbagai macam makanan. Bagi Taoti of Evil, 6 hari ini sudah cukup untuk berkultivasi. Luka di tubuhnya pada dasarnya telah sembuh, dan pada saat yang sama, sejumlah besar makanan dan berbagai bahan obat membuat tubuhnya lebih kuat. Ini adalah rencana Han San Qian. Ini juga merupakan ujian terakhir dari pelatihan khusus 7 hari. Ini adalah semacam pelatihan untuk Taoti of Evil, dan juga semacam pelatihan untuk mereka berempat. Mereka menciptakan masalah satu sama lain. Han San Qian merasa bahwa kesempatan untuk pelatihan militer ini adalah yang terbaik. Namun, demi keselamatan, Han San Qian masih memperingatkan si pelahap jahat sebelumnya bahwa dia bisa menyakiti orang, tapi dia tidak bisa membuka mulut untuk memakan orang, apalagi mengambil nyawa mereka. Ini adalah rakyatnya sendiri, dan dia tidak bersedia mengurangi jumlah orang dalam situasi ini. Roar! Evil Taoti meraung dengan keras, sepertinya menyapa mereka berempat, dan juga sepertinya memberitahu semua orang tentang kekuatannya dengan caranya sendiri. Apa ini? Scar tercengang. Saya telah melihatnya. Hai Jin mengerutkan kening dengan dingin, tepatnya. Saya tidak hanya melihatnya, tetapi juga bertarung dengannya. Orang ini sangat kuat. Tetapi yang tidak saya duga adalah ia hanya memiliki sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Orang ini sebenarnya menjadi lebih besar. Dibandingkan dengan zaman Kastil Tianmo, tubuh Evil Taoti saat ini ukurannya hampir 3 kali lipat, atau bahkan lebih. Dia tahu betul bahwa ini juga berarti pria di depannya akan lebih ganas dari sebelumnya. Tapi sebelum bertambah besar, ia menyeret 3 tim kita sendirian. Ini, kenapa tiba-tiba ia menggunakannya untuk menghadapi kita berempat? Mendengar ini, 3 orang lainnya mau tidak mau menelan ludahnya. Seteguk air liur. Bab 4614, berikan kabar buruk. Seekor monster. Sepertinya jumlah tersebut bisa membuat orang bernapas lega. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, hal itu hampir membuat Anda pingsan. Karena seperti yang dikatakan Hai Jin, ketika orang ini berada di puncaknya, dia membawa 3 tim sendirian. 3 detasemen, bahkan termasuk kekalahan pertempuran awal, akan berjumlah setidaknya 20.000 orang. Penghitungan level 3.000 Han setara dengan meminta mereka berempat menukar lebih dari 20.000 pria berbaju hitam. Tidak, tepatnya, setidaknya 60.000 orang yang menebusnya. Sebab, Taoti of Evil setidaknya 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Bagaimana cara memainkan ini? Hal ini tidak bisa dimainkan. Sudahlah dia, tentara akan menghentikannya, air akan menutupinya, kita telah bertahan selama 6 hari, tidak ada alasan untuk mundur pada hari terakhir, kan? Itu benar, tidak peduli seberapa besar omong kosong itu, lakukan saja bersamanya. Scar dan Pei Yuan jadilah orang pertama yang angkat bicara. Hai Jin melirik mereka bertiga dan akhirnya mengangguk, oke, tapi seperti kata pepatah lama, lebih baik berhati-hati. Scar, Pei Yuan, kamu menyerang dari 2 arah. Aku akan menyerang dari tengah, Pei Mu, sebagai asisten kami, Anda terbang di atasnya dan memberikan bantuan di berbagai tempat kapan saja. Mereka bertiga menerima perintah dan mengangguk, ya. Aksi. Teriak. Dan mereka berempat dibagi menjadi 3 sesuai dengan penempatan Hai Jin. Serang terus-menerus, bantu terus-menerus, dan keempat pasukan bergerak bersama. Sikat. 4 sosok menyerang seketika. Menghadapi serangan itu, Evil Taoti tiba-tiba meraung. Walaupun mengaum, ia tidak marah sama sekali, juga tidak panik sama sekali,
ia hanya sekedar pelampiasan, karena baginya keempat orang ini tidak lebih dari 4 lalat. Perang antara kedua belah pihak akan segera pecah. Taoti of Evil memang merupakan Taoti of Evil, tidak hanya tubuhnya yang besar dan pertahanannya yang sangat kuat, yang terpenting adalah serangannya juga sangat kuat. Jika Han San Qian tidak memberitahunya untuk tidak menyakiti siapapun, saya khawatir salah satu dari 4 orang itu sudah lama terjatuh. Tentu saja mereka berempat bukanlah seorang vegetarian, dilihat dari hasil setelah 7 hari latihan keras, kekuatan mereka berempat justru meningkat setidaknya 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Satu-satunya hal yang buruk saat ini sebenarnya adalah kurangnya pemahaman terhadap metode saya sendiri, dan fondasi latihan saya tidak cukup stabil. Tapi sebenarnya tidak mungkin, butuh waktu untuk menumpuk. Namun, keempat orang tersebut telah mempraktikkan kerja sama mereka dengan sangat baik selama beberapa hari terakhir. Pemahaman diam-diam yang dibentuk dengan menarik dan membantu satu sama lain di ambang hidup dan mati tidak dapat dicapai dengan pengaturan taktis tingkat apapun. Mereka tahu persis apa yang dibutuhkan satu sama lain, dan mereka tahu persis apa yang harus diberikan satu sama lain dan kapan. Dengan kerja sama mereka berempat, dan dengan bantuan Taoti of Evil, sulit untuk menentukan pemenang untuk sementara waktu, dengan kedua belah pihak bertarung bolak-balik. Taoti of Evil sangat mendominasi, dan keempat tubuh manusianya sama anggunnya dengan 4 nyamuk yang berurusan dengan seekor kelinci. Memang benar nyamuk dirugikan, tapi kelinci sebenarnya tidak ada hubungannya dengan nyamuk. Su Yingxia masih berada di sudut lain, mempraktikkan teknik yang diberikan oleh Han San Qian. Namun ini tidak berarti Su Yingxia dipisahkan dan diperlakukan secara khusus. Dia juga memiliki cobaannya sendiri. Pasukan ribuan binatang aneh itu. Ya, meskipun Su Yingxia adalah istri Han San Qian tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Bagaimanapun, Su Yingxia adalah harta karun di hati Han San Qian, dan dia takut harta itu akan menjadi sama. Namun Han San Qian juga sangat menyadari fakta bahwa jika Su Yingxia tidak dapat mengumpulkan lebih banyak pengalaman di lingkungan yang benar-benar aman, maka di masa depan, musuh yang dia hadapi akan memanfaatkan kurangnya pengalaman bertempur untuk memberinya pelajaran. Musuh mungkin hanya mendapat pelajaran 1 kali, karena kemungkinan besar akan mengorbankan nyawanya. Tapi di sini, Su Yingxia tidak tahu caranya. Oleh karena itu, tindakan Han San Qian mungkin terkesan kejam, namun sebenarnya sama dengan apa yang dilakukannya terhadap mereka berempat, yaitu cinta yang tak kasat mata. Dan ketika kedua belah pihak bertarung sengit, rumah kayu tempat Han San Qian berada ternyata sangat sepi saat ini. Bahkan seharusnya disebut dingin. Tenang. Ketenangan adalah hal kedua, kedinginan adalah hal utama. Bagian luar seluruh rumah kayu telah membentuk salju dan embun beku karena suhu di dalam yang sangat dingin. Hal ini membuat kabin terlihat seperti iglo di atas rumput. Pada saat ini, Han San Qian di dalam ruangan masih menggunakan energi aslinya untuk menenangkan diri untuk terakhir kalinya, dan di depannya, pedang. Bab 4615 Senjata Ilahi. Dingin sekali. Bahkan jika pedangnya tertutup es, seseorang masih bisa merasakan niat membunuh yang datang darinya. Seluruh pedangnya ramping dan memiliki bentuk prismatik yang indah, sulit membayangkan bahwa pedang itu berasal dari tangan Han San Qian, seorang pecundang. Ada sebuah kata yang terukir di setiap sisi bagian bawah pedang. Di badan pedang ada kata Ying Yue. Ini adalah nama yang diberikan Han San Qian pada pedang ini. Cahayanya yang dingin bagaikan bulan, bagaikan sentuhan dingin di kegelapan malam. Oleh karena itu, Han San Qian mengambil namanya. Pertempuran di luar telah berlangsung lama, saat matahari terbenam dan bulan terbit, waktu pendinginan 8 jam secara resmi berakhir. Han San Qian tiba-tiba menarik kekuatannya, melihat pedang Ying Yue di es, dan tidak bisa menahan tawa. Selesai. Detik berikutnya, Han San Qian langsung mendesak sutra untuk menutupi pedang. Sikat. Ledakan. Pedang dingin itu langsung menembus es, seperti seekor naga yang muncul dari perairan dangkal. Wow! Pedang itu tiba-tiba terbang keluar rumah dan menembus langit. Bahkan jika Han San Qian tidak melakukan apapun, ia masih bisa merasakan berlalunya pedang dan berlalunya hawa dingin.
Aura pembunuh yang sangat kuat dan sikap dinginnya memberitahu Han San Qian bahwa pedang Ying Yue sama sekali tidak biasa. Sikat. Dalam sekejap mata, pedang panjang yang menembus langit langsung terbang kembali, dan kemudian tergeletak di depan Han San Qian. Merasakan aura kuat yang berasal dari pedang, Han San Qian sangat bersemangat. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa dia, yang telah gagal berkali-kali, kini bisa menempa pedang yang begitu sempurna. Xiao Bai, bisakah kamu mendengarku? Han San Qian bertanya. Kamu bisa mendengarnya. Xiao Bai Yong menjawab dengan malas, dan kemudian berkata, kamu tidak terlalu bodoh. Tidak ada satu kesalahan pun dalam keseluruhan proses, dan pedangnya diselesaikan dengan baik. Ini terjadi setelah Han San Qian bertemu Xiao Bai. Mendengar pujiannya untuk pertama kalinya. Ngomong-ngomong, bolehkah aku memanggilmu Xiao Bai Yu mulai sekarang? Han San Qian bertanya, pedang itu seperti batu giok, jadi aku menambahkan satu kata. Oh, sejujurnya, aku punya saudara laki-laki. Yang punya aku dipanggil Xiao Bai, untuk membedakan kalian berdua, jadi. Kata Han San Qian. Terserah, siapa yang peduli. Katanya dengan nada menghina. Oke, Han. San Qian mengangguk, mengangkat tangannya sedikit, dan pedang Ying Yue terbang langsung ke tangan Han San Qian. Detik berikutnya, Han San Qian mengambil pedang itu dan perlahan berjalan keluar dari rumah kayu itu. Hutan di kejauhan. Di kedua sisi, perang pada dasarnya telah berhenti. Han San Qian tahu betul bahwa ujian mereka telah sepenuhnya berakhir. Han San Qian percaya bahwa mereka pasti telah menyelesaikannya dengan sempurna. Selanjutnya, ini adalah langkah terakhirnya. Uji pedangnya. Namun, Han San Qian punya rencananya sendiri untuk tes pedang. Dia ingin Su Yingxia datang sendiri. Memikirkan hal ini, Han San Qian kembali ke rumah bambu kecil. Su Yingxia baru saja menyelesaikannya. Pakaiannya sudah sedikit berantakan dari pertempuran, tapi dia tidak mempedulikannya sama sekali. Hal pertama yang dia pikirkan adalah memasak untuk Han San Qian. Han San Qian berjalan dari belakang dan memeluknya dengan lembut, tidak bisakah kamu menyerahkan hal-hal ini kepada orang lain? Jangan. Su Yingxia tersenyum, tentu saja saya harus membuat sendiri barang-barang suami saya. Apakah kamu sudah selesai? Han San Qian mengangguk, bagaimana kabarmu menghadapi ujian hari ini? Kamu sangat malu, memanggil binatang anehmu sendiri untuk memukuli istrimu. Apakah ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga? Lupakan saja, sayang sekali tidak ada durian di dunia bafang ini, kalau tidak aku harus berlutut untukmu. Kata Han San Qian. Su Yingxia tersenyum dan memarahi bajingan itu, lalu mengeluarkan makanan dari panci, cuci tanganmu dan makanlah. Baiklah, kamu harus makan makanan yang dimasak oleh istriku. Namun, setelah kita selesai makan, aku ingin mengajakmu mencoba sesuatu. Kata Han San Qian. Coba sesuatu. Su Yingxia tertegun. Saya pikir Anda akan menyukainya, kata Han San Qian. Su Yingxia mengerutkan kening, kamu telah menyempurnakan senjata di rumah kayu itu akhir-akhir ini. Apa yang bisa kamu coba untukku? Senjata. Han San Qian tersenyum, kamu akan tahu setelah beberapa saat. Setelah mengatakan ini, Han San Qian langsung membawa Su Yingxia ke meja. Mari makan. Bab 4616 Prajurit Heksagonal. Meskipun Su Yingxia sangat penasaran, karena Han San Qian berkata demikian, dia tidak perlu bertanya lebih jauh. Kedua pasangan itu segera duduk dan makan malam. Bagaimana Scar dan yang lainnya berlatih beberapa hari terakhir ini? Han San Qian bertanya sambil makan. Di antara 4 orang, saya telah mengamati bahwa hampir semua orang sangat serius dan pekerja keras. Mereka hampir menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam pelatihan khusus beberapa hari terakhir, dan mereka telah melakukannya dengan cukup baik, kata Su Yingxia. Namun, jika kita berbicara tentang hal yang paling serius, memang Pei Mu yang menjadi miliknya. Si kecil tidak diragukan lagi adalah yang terendah di antara keempatnya, tetapi ini tidak berarti dia harus seperti ini. Sebaliknya, dia mengetahui kesenjangan antara dirinya dan orang lain, jadi setelah diajar oleh Han San Qian, dia berlatih lebih keras dari orang lain.
Ia tidak hanya berlatih di siang hari, tetapi juga berlatih di malam hari, hanya untuk mengejar kemajuan secepatnya. Dalam kata-katanya, burung bodoh harusnya terbang terlebih dahulu. Han Sanqian mengangguk mengingat karakter Pei Mu, dia bisa mengharapkan ini. Ketika Han Sanqian menerima muridnya, Pei Mu adalah salah satu kandidat yang paling puas. Bukan karena apa-apa lagi, hanya karena anak ini memiliki hati yang semurni kertas. Tentu saja Anda bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan orang tersebut lebih baik. Di antara mereka, yang paling berbakat mungkin adalah Pei Yuan, kan? Kata Han Sanqian. Su Yingxia mengangguk. Terlepas dari gaya bertarung sengit Scar atau ketenangan dan kecanggihan Haijin, Pei Yuan lah yang meninggalkan kesan terdalam pada Su Yingxia selama pelatihan khusus ini. Sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu mengapa Patriark Pei menyerahkan Pei Yuan dan memilih Pei Hu sebagai penggantinya. Pei Yuan dilahirkan dalam keluarga bangsawan, jadi dia secara alami memiliki gaya yang elegan, tapi yang lebih menakutkan adalah itu yang dibawakan orang ini. Ini memiliki arti yang sama tentang keberanian dalam hidup dan mati seperti Scar. Keberaniannya tidak lebih buruk dari Scar, tapi di sisi lain, Scar, yang menyerang dengan sangat ganas, jauh lebih rendah dari Pei Yuan dalam hal IQ dan ketenangan. Jika memang ada seseorang yang bisa bersaing dengan Pei Yuan dalam hal ini. Menurutku orang ini hanya Haijin. Makna Su Yingxia sebenarnya sangat jelas, yaitu, Pei Yuan bukanlah pria yang benar-benar luar biasa di antara spesialisasi semua orang, tetapi di sisi lain, setiap orang memiliki keahliannya. Hampir semuanya. Dalam istilah bumi, orang ini adalah pejuang heksagonal, dia tidak memiliki titik buta. Kemampuan sebuah keluarga besar untuk bertahan selama 100 tahun tidak hanya bergantung pada pohon-pohon besar yang ditanam oleh para pendahulu mereka untuk berteduh. Mereka juga mendapat dukungan dan pengembangan yang berkelanjutan dari keturunan mereka. Hanya saja seringkali, sebagian besar dari mereka prestasi dikuburkan. Ini normal. Keluarga besar berarti populasi yang besar, dan mereka ingin memenangkan posisi di antara masyarakat. Kekuatan, keberuntungan, dan bakat memang penting, namun yang lebih penting lagi adalah waktu. Terkadang, Anda harus tahu cara melakukannya. Anda harus memiliki koneksi, dan kemudian Anda dapat menemukan platform untuk tampil dan menonjol dari yang lain. Pei Yuan cukup bagus, tapi bukan berarti Pei Hu kurang bagus. Faktanya, jika seseorang bersikap adil terhadap Han Sanqian, bakat Pei Hu memang lebih baik. Alasannya juga sangat sederhana, di bawah latihannya sendiri, Pei Hu hampir memasuki tahap dominasi. Hanya saja ia memiliki temperamen yang buruk, ia menantang eksistensi absolut sebelum ia sepenuhnya dewasa dan berakhir mati. Hanya membandingkan masa depan sebelum kematiannya dengan Pei Yuan saat ini, terlepas dari hal lainnya, Han Sanqian juga akan memilih Pei Hu dalam hal kemampuannya. Inilah penghancuran bakat. Namun Han Sanqian tetap lebih bergantung pada karakter seseorang, karena bagi Han Sanqian karakter seseorang adalah batas atas yang menentukan masa depan seseorang. Jika pikiran orang ini tidak benar, meskipun dia benar-benar jenius, dia pada akhirnya akan tersesat, dan pada akhirnya akan kesulitan untuk berlatih dengan serius dan merusak masa depannya. Tetapi jika pikiran seseorang benar, meskipun Anda sedikit kurang berbakat, Anda akan selalu mengungguli orang lain karena Anda selalu berada di jalan yang benar. Prinsip kura-kura dan kelinci diajarkan kepada anak-anak ketika mereka masih kecil, bagaimana mungkin Han Sanqian tidak mengingatnya? Jadi, mulai sekarang, jalan kedua anak itu sepertinya mulai berbeda, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Mendengar ini, Su Yingxia tahu dengan jelas bahwa ada yang salah dengan kata-kata Han Sanqian. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya, "Sanqian, apa rencana atau pengaturanmu?" Han Sanqian mengangguk. Dia memang memiliki pengaturan yang berbeda sekarang. Bab 4617 Tes Pedang. Sebenarnya, tahukah kamu kenapa aku ingin menerima keduanya sebagai muridku? Han Sanqian berkata tiba-tiba. Su Yingxia berpikir sejenak dan berkata, Pei Yuan adalah murid magang yang Anda janjikan pada keluarga Pei untuk dipilih. Adapun Pei Mu,
Anak ini baik dan menghangatkan hati. Han Sanqian tersenyum dan berkata, ya, tapi kamu hanya berkata setengah benar. Su Yingxia tersenyum tak berdaya, di sisi lain, mereka sangat mirip denganmu, kan? Han Sanqian mengangguk. Meskipun pengalaman Pei Mu tidak persis sama dengan pengalaman Han Sanqian, lingkungan opini publik yang ditemuinya sangat mirip dalam beberapa aspek. Sebenarnya identitas mereka lumayan, tapi karena alasan tertentu, mereka dikeluarkan dari grup. Menderita semua penampilan dan penghinaan. Pei Yuan, sebaliknya, lebih mirip Han Sanqian di sisi lain. Mereka terbilang lembut, namun memiliki rasa keberanian untuk maju. Identitas mereka tidak sederhana, namun mereka tidak pernah menganggap diri mereka lebih unggul dari orang lain. Kedua orang itu seperti dua cermin, memantulkan banyak bayangan Han Sanqian. Dari sudut pandang Pei Yuan, di masa depan, dia harus menjadi orang yang berharap untuk mengambil alih seluruh aliansi orang-orang misterius saya. Berani bertarung, berani, dan banyak akal, dia adalah pria paling tampan di surga. Dibandingkan dengan Pei Mu, dia sedikit lebih rendah. Mendominasi, tetapi dengan sentuhan kelembutan dan ketenangan. Dia tidak cocok untuk memimpin aliansi orang-orang misterius saya. Tetapi jika saya ingin mendirikan sekte dan meninggalkan warisan, dia adalah orang yang lebih cocok. Jadi, masa depan mereka ini ditakdirkan untuk menjadi berbeda. Su Yingxia mengangguk. Analisis dan pengaturan Han Sanqian sebenarnya sejalan dengan apa yang dia maksud. Jadi, apa yang Anda maksud selanjutnya adalah Anda ingin berlatih mereka secara terpisah. Han Sanqian mengangguk, beberapa hal selalu perlu dipraktikkan bersama. Mereka adalah saudara. Di masa depan, banyak hal yang tentu saja membutuhkan kerjasama yang erat dari mereka. Jadi, berlatih bersama tidak hanya memberi mereka pemahaman diam-diam, tetapi juga membuat hubungan mereka lebih kuat. Tetapi beberapa hal memang harus berbeda. Bagaimanapun juga, jalan mereka berbeda. Apakah Anda tertarik untuk membantu? Han Sanqian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya. Saya. Su Yingxia tertegun, apa yang bisa saya bantu? Saya pikir, biasanya, Pei Mu lebih bersamamu, dan Pei Yuan lebih bersamaku. Su Yingxia lembut, murah hati, dan penuh perhatian. Mu telah berada di sisinya dan telah lama dipengaruhi olehnya, tentu saja karakternya akan lebih ditentukan sekarang, dan di masa depan, dia akan menjadi mirip dengan Su Yingxia karena pengaruh Su Yingxia. Adapun Pei Yuan, jika dia mengikutinya, dia akan lebih terpengaruh olehnya. Han Sanqian percaya bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk masa depan kedua anaknya, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Su Yingxia memikirkannya dengan hati-hati dan mengangguk. Metode Han Sanqian masuk akal, oke, saya mengerti. Han Sanqian tersenyum, ayo makan. Setelah makan malam, Han Sanqian pergi berperang untuk meletakkan mangkuk dan sumpit secara langsung. Dicuci. Setelah itu, pasangan itu berkemas dan bersiap untuk pergi keluar. Apakah kamu akan keluar memakai ini? Han Sanqian tidak bisa menahan tawa dan bercanda ketika Su Yingxia keluar setelah berganti pakaian putih. Su Yingxia bingung, kenapa? Kelihatannya tidak bagus. Ini bukan pertanyaan apakah terlihat bagus atau tidak. Saya hanya berpikir, itu mungkin tidak cocok untuk Anda, kata Han Sanqian. Kenapa? Debu sekali. Han Sanqian tertawa. Seberapa berdebu? Su Yingxia semakin bingung. Bukankah Han Sanqian ini akan memberinya kejutan? Kenapa masih berdebu? Namun, meski ragu, Su Yingxia berganti pakaian hitam dan keluar lagi. Hei, apa yang akan kamu berikan padaku? Su Yingxia tidak bisa menahannya dan bertanya langsung. Han Sanqian menunjuk ke gunung tidak jauh dari sana. Ah! Su Yingxia memandang Han Sanqian dengan aneh, apa? Kamu akan tahu kapan kita sampai di sana. Setelah mengatakan ini, sebelum Su Yingxia sempat bereaksi, Han Sanqian meraih tangannya dan berjalan langsung menuju gedung. Gunung pendek langsung pergi. Segera pasangan itu sampai di gunung, segera setelah itu, Han Sanqian terjatuh, dan keduanya mendarat perlahan di puncak gunung. Gunung-gunungnya tidak tinggi, hanya bisa disebut bukit. Namun ukurannya masih sangat besar. Oke,
Tutup matamu, Han Sanqian berpura-pura menjadi misterius. Su Yingxia Jiao memelototi Han Sanqian, tapi detik berikutnya dia dengan jujur menutup matanya. Segera setelah itu, Han Sanqian dengan lembut mengangkat tangannya dan perlahan meletakkan pedang Ying Yue di tangannya. Bab 4618 Kekuatan Pedang. Merasakan sesuatu di tangannya, Su Yingxia tiba-tiba membuka matanya. Pedang. Melihat pedang panjang sedingin bulan di tangannya, Su Yingxia tertegun. Dia memikirkan banyak kemungkinan Han Sanqian memberinya hadiah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Han Sanqian akan memberinya senjata. Namun setelah tertegun sejenak, Su Yingxia bisa merasakan betapa menakutkan dan bahkan mencengangkan kesempurnaan pedang ini. Tidak hanya penampilannya yang begitu sempurna sehingga orang tidak bisa melepaskannya, tetapi yang paling penting adalah aura yang disampaikannya memberitahu semua orang bahwa pedang itu sangat kuat dan jelas bukan pedang biasa. Dari mana asalnya? Su Yingxia bertanya dengan bingung. Jika ingatannya benar, dia tidak mengira dia pernah melihat pedang ini sebelumnya. Kedua, Han Sanqian belum pernah berpetualang selama periode ini, juga belum pernah mengikuti pelelangan. Oleh karena itu, kecil kemungkinannya Han Sanqian memperolehnya melalui jalur tersebut. Jadi, setelah dipikir-pikir, sepertinya hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Itu dibangun oleh Han Sanqian sendiri. Sanqian, kamu tidak akan memberitahuku bahwa benda ini telah kamu palsukan di kabin selama berhari-hari, mengetuknya pagi dan malam, kan? Su Yingxia memandang Han Sanqian dengan tidak percaya. Dalam benak Su Yingxia, dia sebenarnya mengira Han Sanqian sedang membuat baju besi untuk anggota Legiun Beruang Kutub. Lagi pula, yang paling dibutuhkan saat ini adalah armor para anggota. Iya, Han Sanqian mengangguk. Mendengar ini, hati Su Yingxia langsung terasa sangat hangat, seperti matahari yang menyinarinya di musim dingin. Dia benar-benar tidak menyangka Han Sanqian akan menghabiskan waktunya membuat pedang untuk dirinya sendiri. Hanya mencoba membuatkan pedang untukku. Su Yingxia menatap Han Sanqian dengan air mata berlinang dan terdiam beberapa saat. Su Yingxia secara alami melihat betapa banyak usaha dan usaha yang dilakukan Han Sanqian dalam beberapa hari terakhir ini. Namun Su Yingxia tidak pernah membayangkan Han Sanqian melakukan ini hanya untuk dirinya sendiri. Han Sanqian menyentuh kepalanya dan tersenyum malu-malu, saya ingin melakukan lebih banyak hal lain, tapi sayangnya, keterampilan saya tidak bagus. Haha, jadi saya hanya bisa melakukan ini. Itu terjadi. Tapi hal baiknya adalah pengalaman. Itu setelah bekerja keras selama berhari-hari, saya akhirnya menemukan sesuatu. Kuharap kamu menyukainya. Su Yingxia terkekeh dan memarahinya sebagai orang bodoh. Jangan bilang pedang ini begitu indah. Itu hanya tumpukan besi tua. Selama itu diberikan oleh Han Sanqian, dia akan menyukainya sama saja. Dengan air mata berlinang, matanya, Su Yingxia langsung melompat ke dalam pelukan Han Sanqian. Tidak ada kata yang bisa dikatakan sebanding dengan pelukan penuh kasih sayang ini. Jangan sebodoh itu di masa depan, oke? Kamu telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini, aku pikir kamu. Han Sanqian tersenyum lembut, saudara laki-laki memang penting, tetapi istriku juga sama pentingnya. 3000. Selamat datang musim panas. Keduanya berpisah sedikit dan saling menatap. Oke, bisakah kalian berdua berhenti bersikap menjijikkan dan mengendalikan diri? Sial, itu membuat kulit kepalaku mati rasa. Pada saat ini, suara yang tidak pantas terdengar. Su Yingxia jelas tidak menyangka ada benda atau orang lain di sekitarnya, dan langsung terkejut. Karena suara itu jelas berasal dari pedang, Su Yingxia juga tanpa sadar, dia melemparkan pedangnya ke tanah. Han Sanqian menepuk bahu Su Yingxia dengan ringan, dan kemudian, dengan semburan energi nyata di tangannya, dia mengambil pedang. Di udara. Jangan takut, itu adalah roh pedang yang berbicara. Han Sanqian menjelaskan sambil tersenyum. Roh pedang. Su Yingxia bertanya dengan bingung. Sebelum Han Sanqian bisa menjelaskan, Xiao Baiyu sudah berbicara dengan santai, apakah menurutmu hanya mengandalkan bakat priamu yang tak tertahankan dapat menciptakan hal yang begitu indah dalam waktu sesingkat itu?
Senjata ajaib. Huff, kamu benar-benar terobsesi untuk percaya diri pada laki-lakimu, dan kamu juga cuek dan meremehkan pemurnian senjata. Han Sanqian tidak berdaya, tapi dia tidak tahan dengan ejekan ini. Itu sepasang dengan tongkat hitam kecil. Han Sanqian berkata, itu ditempatkan di salah satu senjataku. Ceritanya panjang. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Namun, ada satu hal yang perlu dikatakan. Keberhasilan senjata itu sepenuhnya bergantung padanya. Ujian pedang hari ini juga diatur olehnya. Su Yingxia mengangguk seolah dia mengerti, lalu. Bagaimana cara mencobanya? Membelah gunung. Sebelumnya isi bab selanjutnya bab 4619 kekuatan roh pedang. Oke. Apa yang digunakan untuk memotong? Su Yingxia menjawab tanpa sadar, tetapi segera dia tiba-tiba teringat sesuatu, apa yang digunakan untuk memotong. Han Sanqian tersenyum. Dia tahu betul tentang reaksi Su Yingxia, gunakan pedang. Pedang di tanganmu. Mendengar ini, Su Yingxia tercengang, membelah gunung dengan pedang. Sanqian, apakah kamu bercanda? Belum lagi. Itu hanya pedang. Bahkan jika dia mengeluarkan kapak pangu, pikir Su Yingxia dia tidak memilikinya. Kemampuan itu. Gunung ini bukanlah bebatuan di pekarangan, tidak mungkin bisa dibelah dengan tenaga manusia. Sejujurnya, aku tidak terlalu percaya, tapi tahukah kamu, tidak masalah jika kamu mencobanya, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Segera setelah itu, dia menyerahkan pedang itu lagi kepada Su Yingxia. Melihat mata Han Sanqian, Su Yingxia mengambil pedang tanpa ragu-ragu dan memutuskan untuk mencobanya. Karena Han Sanqian mengatakan bahwa dia bisa mencobanya, dia akan mencobanya. Pertama, tumpahkan darahmu untuk mengidentifikasi tuannya, cantik, Xiao Baiyu berseru tepat waktu. Su Yingxia melirik Han Sanqian, menggerakkan tangannya, dan setetes darah menetes langsung ke pedang Yingyue tiba-tiba. Seluruh tubuh pedang bersinar dengan cahaya perak. Dan Su Yingxia tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat kuat datang dari pedang ke arah tubuhnya. Mulai hari ini, kamu dan aku adalah tuan dan pelayan. Saat kita bertarung satu sama lain, kita adalah satu tubuh. Saat aku tidak digunakan, aku akan bersembunyi di tubuhmu. Saat aku perlu menggunakannya, aku hanya perlu menggunakannya gerakan pikiranku. Apakah kamu memahami ini? Xiao Baiyu bertanya. Su Yingxia tahu bahwa meskipun ini agak maju, ini bukanlah sesuatu yang sulit untuk dipahami. Oke, sekarang kamu dan aku bersatu, kamu angkat pedangmu dan turun. Adapun orang itu, tolong minggir, agar tidak menebasmu bersama nanti. Han Sanqian sangat tertekan. Giok putih kecil ini adalah sungguh beracun. Namun, karena itu adalah miliknya, dan itu adalah roh pedang Su Yingxia saat ini, Han Sanqian dengan malas mengikutinya dan dengan patuh mundur dan terbang. Su Yingxia juga perlahan naik ke udara dengan pedang di tangan. Pukulan ini, jangan menahan kekuatanmu, dan jangan menghargai energimu yang sebenarnya. Saya tahu tidak mudah bagimu untuk berlatih, tetapi kamu juga harus memahami bahwa ada beberapa hal yang harus kita lalui. Kamu perlu memahami kekuatan maksimum dari kekuatan gabungan kita sehingga kita dapat menggunakan kegunaan satu sama lain dalam pertempuran. Jika tidak, jika Anda bahkan tidak mengetahui seberapa kuat kami, itu akan menjadi berlebihan, yang akan berakibat fatal. Su Yingxia memahami bahwa di medan perang, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat memenangkan setiap pertempuran. Jika Anda bahkan tidak mengetahui batas atas kekuatan Anda sendiri, itu memang terlalu berlebihan. Saya mengerti. Su Yingxia mengangguk. Meskipun aku tidak tahu kamu lebih pintar dari Han Sanqian itu sekarang, tapi bagaimanapun juga, kamu sangat tampan. Menurutku kamu seharusnya lebih baik dari Han Sanqian itu. Kamu bisa mulai, aku siap. Mendengar kata-kata Xiao Baiyu, Su Yingxia menahan napas dan memusatkan seluruh kekuatannya di tangannya. Pada saat yang sama, dia memegang pedang di tangannya erat-erat dengan kedua tangannya. Pada saat itu, dia merasa dunia telah berhenti. Saat ini, dunia ini hanya ada dirinya dan pedang di tangannya. Energi di tubuhnya berenang, terus mengalir menuju pedang.
Pada saat yang sama, energi di dalam pedang juga mengalir, dan terus-menerus disalurkan ke dalam dirinya tubuh. Apakah ini integrasi manusia dan pedang? Bagi sebagian orang, integrasi pedang memerlukan latihan keras dari ahli pedang, tetapi ini adalah cara yang paling umum dan kikuk. Beberapa orang tidak membutuhkannya sama sekali. Ini lebih bergantung pada respons timbal balik antara pedang dan orang tersebut. Dan jelas sekali, pedang dengan roh pedang dilahirkan dengan keunggulan ini, dan seringkali, semakin kuat roh pedang dan semakin kuat orangnya, semakin kuat pula keunggulannya. Su Yingxia dan Xiao Baiyu tidak dapat mengatakan bahwa mereka adalah yang terbaik di antara mereka. Tetapi setidaknya memang begitu. Ini adalah pertandingan terbaik. Oleh karena itu, setelah kombinasi mereka menyatu, wajar jika mereka hampir secara langsung berubah menjadi alam super tinggi di mana manusia dan pedang bergabung menjadi satu. Saat keduanya merasakan satu sama lain, Su Yingxia langsung mengangkat pedangnya. Pedang itu bergerak, perlahan naik dengan kekuatan guntur. Bab 4620, Longsor dan Perpecahan Bumi. Udara bergetar, ruangannya bergetar. Saat pedang anti-Buddha bergerak, seluruh dunia bergetar. Su Yingxia memusatkan konsentrasinya, memegang pedang, dan menyerang. Sesaat, guncangan dan guncangan yang sebelumnya menjadi semakin dahsyat. Ledakan. Di atas tubuh pedang, seberkas cahaya besar melintas langsung dari tubuh pedang, dan turun dengan gila-gilaan, seolah-olah itu seperti pilar besar yang jatuh dari langit. Han Sanqian, yang melihat dari kejauhan, mau tidak mau membuka matanya sepenuhnya. Ini sungguh menakjubkan untuk ditonton. Kekuatan gelombang ini, bahkan seseorang sekuat Han Sanqian, tidak akan pernah membayangkan bahwa gelombang ini bisa menjadi sangat kuat. Sangat ganas. Ledakan. Energi seperti pilar raksasa itu mengalir langsung. Dalam sekejap, energi langsung menghantam gunung. Segera setelah itu, energinya hilang sama sekali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang. 1 detik, 2 detik. Boom. Tiba-tiba, suara keras bergema di seluruh dunia, dan tanah terus bergetar karena suara tersebut. Di mata Han Sanqian yang sangat terkejut, seluruh gunung meledak. Meledak nanti. Tampaknya bahkan gunung pun baru bereaksi saat ini. Gunung besar itu pecah di tengahnya, pilar besar itu seolah-olah telah menghancurkan gunung itu dari langit, menghancurkan gunung itu tepat di tengahnya. Sial. Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apa-apaan ini? Ini sungguh keterlaluan. Bahkan jika dia mengambil alih lapangan secara langsung, bahkan jika dia memegang kapak pangu saat ini, Han Sanqian pasti tidak memiliki kepercayaan diri untuk membelah seluruh bukit menjadi 2. Terlebih lagi, yang dipegang Su Yingxia hanyalah pedang yang baru dibuat sendiri. Meskipun Han Sanqian tahu betul, bukan berarti pedang itu lebih baik dari kapak pangu, tapi pedang itu dan Su Yingxia berpadu lebih baik satu sama lain. Tapi ini cukup menakutkan. Energi Su Yingxia pada dasarnya telah habis sekarang, dan dia merasa sedikit lelah dan tidak nyaman. Namun, dia tidak peduli tentang hal ini. Karena jelas sekali situasi di lapangan benar-benar mengejutkannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa salah satu pukulannya akan sekuat itu, apalagi salah satu pukulannya akan mengalahkan sepenuhnya sesuatu yang dia buat menjadi mustahil. Ini hanyalah aku. Bagaimana aku melakukannya? Melihat Han Sanqian dari kejauhan, Su Yingxia tidak bisa menerima fakta di depannya untuk sementara waktu. Han Sanqian tersenyum, tapi sesaat tidak tahu harus menjawab apa. Ini bahkan lebih mengasyikkan daripada membuka gunung itu sendiri. Tentu saja terserah aku. Xiao Baiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Mengandalkanmu. Su Yingxia bertanya dengan gembira. Xiao Baiyu berkata dengan bangga, tentu saja. Jika bukan karena roh pedang sepertiku, apakah menurutmu pedangmu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Namun, meskipun sangat kuat, pedang itu akan jarang digunakan di masa depan. Ini sangat kuat. Konsumsilah energi sejatimu dan kekuatan spiritualku. Ngomong-ngomong, kamu harus mendukungku. Ini adalah pertama kalinya Su Yingxia bersentuhan dengan roh pedang yang begitu kuat,
dan batu giok putih kecil itu sebenarnya bukan sesuatu dari tiga alam, jadi dia secara alami bingung sejenak, lalu bagaimana aku bisa membesarkanmu? Tongkat hitam kecil dan aku hampir satu, jadi wajar saja, bagaimana Han San Qian membesarkannya, lalu dia akan membesarkanku. Setelah mendengar ini, Su Yingxia memandang Han San Qian. Han San Qian mempercepat dan terbang, tersenyum lembut, bukankah mungkin kamu juga membutuhkan darah dan energi sejati untuk mendukungmu? Xiao Baiyu bertanya balik, apakah tongkat hitam kecil itu ditopang dengan cara lain? Oke, saya akan memberi Anda energi spiritual dan darah, tetapi istri saya tidak diperlukan, kata Han San Qian. Tidak. Xiao Baiyu menolak, meskipun aku harus mengakui bahwa darah dan auramu memang lebih besar dari istrimu, tetapi banyak hal yang tidak sederhana penjumlahan dan pengurangan. Istri Anda dan saya berada di jalur yang sama sekarang. Tentu saja, respons kita satu sama lain adalah yang paling penting. Jika saya memakan dukungan Anda untuk waktu yang lama, bukankah hubungan antara istri Anda dan saya akan terputus? Darah dan energi spiritual harus disediakan oleh Anda. Nyonya menyediakannya. Han San Qian ingin mengatakan sesuatu lebih banyak, tetapi Su Yingxia menolak, oke, saya akan membesarkannya. Su Yingxia percaya bahwa tidak ada salahnya membesarkan barangnya sendiri. Jika dia masih harus menyusahkan suaminya, maka aku terlalu tidak berguna. Dia tidak ingin menjadi tidak berharga dan hanya menjadi pengisap darah. Oke, itu dia, Xiao Baiyu menjawab tanpa minat, dan cahaya pedangnya hampir meredup. Tunggu sebentar, ada hal penting yang harus kulakukan. Han San Qian tiba-tiba berkata.